kebaikan kita kepada Allah harus diikuti kebaikan kepada sesama makhluk. Contohnya adalah aqimus shalah wa itaiz zakah, atau dalam ayat yang lain aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, sebagaimana kita sudah bahas dalam fikih salat berjamaah kemarin di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, tentang bahwa kita memang disuruh menegakkan sholat sekaligus melaksanakan zakat yang diberikan kepada orang yang pantas menerima hak itu. Kemudian kita disuruh sholat berjamaah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik, yaitu izin dari Allah, agar setiap ilmu menjadi amal soleh di sepanjang 10 hari ini. Sisa berapa hari ini? Sisa berapa hari berarti? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sekitar 5 hari ini. Betul-betul kita mohon sama Allah. Sudah lewat separuh nih. Mudah-mudahan dievaluasi kemarin dari Sabtu sampai sekarang, sudahkah kita melaksanakan hal-hal yang besar yang menjadikan kita pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni yaumul asr. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah dibandingkan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Iya. Walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali ada seseorang keluar dari rumahnya membawa seluruh harta bendanya, kemudian jihad di jalan Allah, mati dan seluruh hartanya hilang, baru semisal dengan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, dan kalau memang Allah berkehendak, itu akan ada jalan buat kita. Ini penting. Ini yang dimaksud kita minta taufik itu maksudnya. Minta taufik kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam amal soleh. Contoh kecil. Ini contoh kecil yang kalau memang Allah berkehendak kebaikan buat jenengan itu dimudahkan. Saya naik motor, tiba-tiba pir untuk standar itu putus. Ini contoh nyata ya. Otomatis itu kan gantung ya, jadi gesrek. Kalau kita jalan gesrek, dan itu sangat menyusahkan. Nah, pulang kemudian saya mampir ke salah satu jamaah yang jamaah aktif juga. Kebetulan beliau biasa sebenarnya teknisi ini furniture gitu. Saya pikir ke situ mau pinjem tang untuk nekuk untuk dipasang lagi. Ternyata tidak bisa. Kemudian dia ke belakang. Ternyata ada pir itu. Masya Allah. Jadilah dipasang di situ. Kebayang nggak Bapak Ibu? Amal kecil itu lebih dicintai oleh Allah bahkan dengan jihad fisabilillah. Karena pir yang nempel itu saya pakai terus itu. Jadinya sampai sekarang kan. Bayangkan. Kapan itu beli pirnya itu? Nggak tahu kapan. Bisa jadi di gudang nggak kepakai kan. Tapi ketika Allah berkehendak, itu bisa menjadi amal soleh yang sangat bermanfaat. Masya Allah. Inilah yang saya katakan, ya Allah minta taufik kepadamu ya Allah. Siapa yang menduga akan terjadi seperti itu? Ya kan? Siapa yang menduga sekedar pir akan menjadi amal soleh di awal bulan Dzulhijjah? Bapak Ibu, ini yang saya katakan sekali lagi, ayo kita minta taufik kepada Allah agar dimudahkan. Sebagian jenengan mungkin akan datang orang berkebutuhan dengan jenengan. Sangat mungkin itu adalah cara Allah membuat jenengan punya amal soleh yang besar. Bayangkan kalau jenengan bisa nolongin orang, apalagi nolongin dalam bentuk harta ke orang lain di 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Enggak setiap orang didatangi kebutuhan orang lain, enggak setiap orang. Kalau jenengan mengalami itu, pastikan jenengan lakukan seberapapun itu, karena itu tanda dari Allah kemudahan yang besar. Apalagi kalau jenengan dalam kondisi sempit juga. Dalam kondisi sempit ada orang berkebutuhan, itu berlipat-lipat lagi pahalanya jenengan. Masya Allah. Kita mohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kemudahan-kemudahan itu. Sebaliknya, kalau kita nggak diberi taufik oleh Allah,
yo angel tenan, mau beribadah tuh susah beneran gitu. Coba dengan mudoroso sendiri coba. Dalam 5 hari terakhir apa yang sudah Allah berikan ke saya, atau kita menangkap peluang-peluang dari Allah atau tidak, supaya 5 hari ke depan kita benar-benar efektif. Contoh kecilnya tadi, ini kan kisah nyata yang bisa jadi Bapak Ibu, jangan punya barang yang di gudang sudah nggak digunakan, bermanfaat buat orang lain. Ya contohnya kasusnya tadi itu, beliau itu juga ketawa, kok ya bisa ya, ya kan barang kecil kayak gitu kan ya jarang ada, paling bukan bengkel. Ya kan, itu beli baru katanya, ini ponakan saya dulu pernah beli untuk motornya tapi nggak jadi dipakai, kok ya bisa seperti itu. Itu yang namanya taufik dari Allah, izin dari Allah agar kita bisa beramal soleh. Semoga contoh kecil itu bisa menjadi inspirasi buat jenengan, bahwa tangkaplah jika ada peluang. Nah Bapak Ibu semuanya, kita masih membahas tentang fi korban lebih jauh lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu. Kemarin kita sampai kepada beberapa hal, diantaranya hewan yang kita sembelih. Ada pertanyaan kemarin, Ustadz bolehkah kuda? Apakah boleh kuda termasuk yang disembelih? Saya katakan dari sejauh bacaan saya mohon maaf jika ada pendapat lain, sejauh bacaan saya enggak boleh gitu, sejauh bacaan saya. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Hajj. Standar atau syarat hewan kurban ya bahimatil an'am, walikuli ummatin ja'alna mansakan lihat kurusmallah min bahimatil an'am. Jadi harus hewan ternak. Yang tanya ini dia bilang kalau di daerah ini tuh nggak boleh masalahnya sapi. Kudus kan masih banyak kerbau sampai hari ini kan, ya kan? Tapi kalau kerbau kan masih satu rumpun. Jadi pendapat yang lebih kuat insya Allah kalau kuda tidak termasuk. Jadi onta dan yang serumpun dengan onta, karena onta itu ada yang punuk 1, punuk 2, ya sama-sama onta itu masuk. Sapi juga demikian, ada yang sapi punuk, ada yang sapi tanpa punuk, nah itu masih semisal semuanya, termasuk kerbau masuk di dalam rumpun sapi. Kemudian maiz atau kambing Jawa, kemudian domba atau biri-biri, gitu kan, itu masih dibolehkan. Kemudian diantara syarat yang kita sudah pernah bicarakan juga adalah terhindar dari cacat yang tidak boleh. Kemarin kita sudah bahas, yaitu al-aura'u al-bayinu awaruha. Kemudian wal maridotu al-bayinu maroduha. Yang intinya 4 hal yang kita hindari. Kemudian untuk daging kita kemarin sudah bahas tentang antara yang tamlik dan ghairu tamlik. Mudah-mudahan masih diingat betul. Kita lihat ke belakang tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diberi mimpi, ya bunayya ini arafil manami ani adbahuk. Sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bapak Ibu, jangan perhatikan, dari sini kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan wahyu dengan kualitas terendah. Jangan tahu tingkatan kualitas Nabi menerima wahyu itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling rendah itu mimpi. Maksudnya paling kalau misalnya diajak bicara atau lewat malaikat Jibril itu kan jelas sekali. Kalau mimpi itu sesungguhnya kan orang masih bisa bertanya-tanya, dan ini hanya mimpi sekali. Jadi mimpi sekali langsung diceritakan kepada anaknya Ismail alaihissalam untuk mengabarkan apa yang di dalam mimpinya itu. Kemudian fandur madataro, coba kamu pikirin gimana. Nah, kemudian Ismail alaihissalam mengatakan, ya abatif al matu'mar, udah dilaksanakan aja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah engkau akan menemukan aku dalam kondisi sabar. Ini Ismail juga nggak sombong, dia mengatakan insya Allah, nggak mengatakan dah sembelih aja saya pasti sabar, nggak begitu. Maka ini juga ada buat kita sebagai orang muslim, jangan sekali-kali mengatakan besok saya ketemu misalnya,
insya Allah besok saya ketemu. Bahkan selevel Ismail alaihissalam pun walaupun insya Allah tetap sabar, tapi dia mengatakan insya Allah minas sabirin, insya Allah kau akan menemukan aku dalam kondisi sabar. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ketika kemudian Ibrahim alaihissalam akan menyembelih orang yang sangat dicintai, Ismail alaihissalam akan disembelih oleh orang yang sangat dicintai. Dan ini sudah sama-sama dewasa gitu. Ya, karena di situ dikatakan ketika mereka sudah sampai tahap dewasa. Dewasa maksudnya sudah bisa diajak bekerja sama. Di dalam, kalau sekarang zaman sekarang petani podo-podo iso macul. Gitu. Artinya lagi cinta-cintanya. Seorang bapak punya anak laki-laki wis iso macul dhewe, itu kan lagi seneng-senengnya gitu. Kemudian diperintahkan untuk disembelih. Nah, kesabaran Ismail dan kesabaran Ibrahim alaihissalam itu membuat solusi. Nah, ini diambil oleh para ulama bahwa memang kalau kita diberi problematika yang sedemikian dahsyat sampai level beliau itu menyembelih anak, kita nggak akan sampai seperti itu. Kemudian kita bersabar di atasnya, pasti akan menimbulkan solusi. Jadi kadang-kadang kita nggak sabar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak sabar. Setiap kita dikasih problematika sebenarnya sudah diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sayang kadang-kadang ada yang nggak sabar. Itulah mengapa ada orang yang bunuh diri, ada orang yang lompat. Subhanallah. Sebenarnya kalau kemudian dia bersabar, berdalil dengan kisahnya Ibrahim alaihissalam ini, sebenarnya akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam bentuk digantikan sembelihannya itu dengan domba. Nah ini pelajaran yang saya kira penting. Orang berkorban tentu saja butuh bersabar. Iya nggak sih? Kemarin saya ketemu salah seorang pengusaha gitu. Tahun lalu korban gitu. Tahun ini saya libur Ustaz. Kenapa libur? Saya baru membeli ini itu gitu. Termasuk beli kendaraan baru gitu. Lah kok bisa beli kendaraan jangan nggak korban? Saya terangkan dalilnya kembali. Akhirnya hari berikutnya beli kambing. Lah itu mampu gitu. Jadi kadang-kadang kita kurang bersabar untuk menahan diri dari hal yang sebenarnya kurang perlu gitu. Nah ini Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu mengajarkan kepada kita tentang hal demikian. Jadi mudah-mudahan jenengan yang korban, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran itu. Tapi kalau jenengan ternyata sekarang lagi punya problematika misalnya, problematika besar, maka kemudian jenengan berkorban ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena Allah, kemudian jenengan bertakarub kepadanya dan meminta kepada Allah atas soal yang jenengan hadapi, mudah-mudahan diberikan solusi. Maka persoalan niat Bapak Ibu, persoalan yang sangat penting. Sekarang sapi 7 orang maksimal. Kemudian ada satu orang mengatakan, saya ikut ya, tapi saya sembelian biasa ya, mau tak nggo dewe, orang nggo korban. Tapi saya milih urunan, boleh nggak? Boleh nggak? Kan 7 toh. Yang 6 niat korban. Yang 1 saya nitip ben entuk daging. Ikut disembelih di situ, ikut yang urunannya itu. Tapi mau saya pakai sendiri, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Jadi 7-7-nya harus punya niat yang sama. Kapan boleh berbeda? Boleh berbeda kalau ibadahnya sama-sama takarub kepada Allah. Contoh, yang hajian itu menyembelih untuk hadiyu, ya kan? Itu boleh itu. Kalau di sana ada orang urunan 6 orang, yang satunya untuk hadiah boleh. Sebagian ulama juga berpendapat untuk akikoh boleh. Jadi ada 6 orang niatnya korban, 1 orang niatnya akikoh, itu boleh. Sama-sama takarub, ini ibadahnya sama-sama takarub kepada Allah. Tapi kalau untuk sembelihan biasa, untuk dimakan sebagai daging biasa, itu nggak boleh. Maka persoalan niat, memurnikan niat itu menjadi sangat penting, di antara syarat sah dari sembelihan kita. Kemudian, jikalau panjenengan termasuk di sini ada orang yang ditunjuk sebagai pemangku wilayah, entah itu RT, RW, dukuh,
Maka sangat disarankan seorang pemimpin itu menyembelihnya disegerakan setelah sholat id, kemudian disiarkan maksudnya itu ya di tempat seperti ini rame-rame maksudnya untuk siar. Khusus untuk pemimpin itu sebenarnya lebih ditekan untuk siar. Kalau jenengan pribadi, sebagai pribadi saya mau nyembelih sendiri kok ngeliati dewek, ya silahkan. Jadi kan pemimpin sebaiknya disiarkan. Tapi di sini saya kira lazimnya memang bareng-bareng memang menjadi dalam tanda kutip pesta rakyat semuanya terlibat di sini juga. Ini mau apa enggak? Kalau di perumahan semua orang terlibat enggak? Kalau di kampung kan ya terlibat Kalau kampung itu ya kumpul tenan yang namanya hari adha itu. Nek orang ketok ya rada isin lah. Itu. Dari perumahan mungkin kesibukannya berbeda dengan kampung wallahu alam. Kemudian ingat Bapak Ibu, jikalau jenengan yang termasuk dikasih oleh Allah kemudahan untuk berkorban, ingat-ingat ini. Ingat-ingat ini. Ini penting sekali ini. Walaupun kita sudah dewasa, kita sudah tua, tapi penyakit ini bisa mengganggu kita. Jangan pernah berpikir untuk dalam tanda kutip ria di dalam ibadah korban kita. Kambing kuwi iki lho sing paling gede. Kadang-kadang kalau kita diberi oleh Allah kambing yang paling besar, kadang-kadang akan timbul rasa seperti itu. Lihat kayak cilik-cilik nggonku sing gede. Sapi ku iki lho sing paling apik. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ini saya katakan betul-betul meluruskan niat itu penting sekali. Karena apa? Fenomena yang terjadi sekarang terjadi seperti itu. Limosin 100 juta. Jadi konten. Iya nggak sih? Iya, sekarang seperti itu Jadi banyak tokoh berlomba-lomba dalam tanda kutip walau alam hatinya kita berprasangka baik, tapi dohirnya tuh berbangga-banggaan dengan besarnya hewan korban yang dikorbankan. Nah ini jangan sampai menghinggapi kita nih, karena sekali lagi ini kelihatannya kalimat sederhana tapi bisa menghinggapi bahkan orang tua pun. Orang tua dari koyo cah cilik meneh, koyo cah cilik meneh sing iki lho dolananku ki luwih apik. Bisa terjadi Bapak Ibu. Maka sekali lagi ditanam betul, jangan sampai terjadi seperti itu. Presiden sapinya 1,1 ton. Kalau jenengan ternyata di sini saya sendirian sapi, teman-teman urunan, ada perasaan seperti itu, subhanallah. Saya sendirian sapi, bisa nggak timbul rasa sombong? Bisa Bapak Ibu, dan itu memang pekerjaan setan. Sekarang terkait dengan sapi sendirian, Pak Pardi saya niat sapi sendirian, boleh ya? Sapi maksimal 7, sendirian boleh nggak? Oh boleh banget. Kemudian Pak Pardi membeli sapi seharga 30 juta misalnya. Ternyata Pak Pardi berubah pikiran, punya keperluan, bu anakku butuh motor jebule. Urunan wae yo ora apa-apa wong pitu. Saya ngambil sebagian saja. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh. Ketika Pak Pardi sudah mengakad pada dirinya, mengikatkan membeli sapi sendirian, kemudian sudah beli sapi satu gelundung dewean, nggak boleh di tengah-tengah kemudian dirubah niat dengan bergabung dengan enam yang lain, nggak boleh. Nah, ini persoalan niat ini penting Bapak Ibu, makanya persoalannya ini penting. Kemudian hikmah kedua Bapak Ibu, terlebih kita sudah sepuh, ingat bagian ini nih, kisahnya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tadi itu, kata para ulama menyebutkan bahwa kita itu diajari untuk mensyukuri setiap nikmat kehidupan. Bukankah Ismail seharusnya meninggal? Iya enggak? Kemudian diberi kesempatan kedua dengan digantikan oleh Allah lewat domba. Iya enggak? Kita tuh sebenarnya sejatinya seperti itu. Kalau Allah berkehendak bisa saja tadi pagi kita meninggal kan? Kita sudah meninggal sebenarnya kan? Cuma kalau tidur itu dikembalikan. Kita diberi kesempatan dengan bangun, sebagaimana diberi kesempatan kepada Ismail dengan digantikan domba itu. Maka mensyukuri nikmat kehidupan ini menjadi penting banget, dan ini salah satu hikmah dari kurban itu sendiri. Nah, sekarang kita sudah belum. Nah, mensyukuri nikmat waktu itu ya setiap pergeseran waktu berisi dengan amal soleh.
sebagaimana kita sampaikan kemarin ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang sabda Nabi Muhammad SAW tentang sesungguhnya orang yang paling pantas menyesal adalah orang yang lewat waktunya kemudian dia mengisi waktunya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah tanda yang paling jelas Allah berpaling darinya. Makanya dengan berkorban, apalagi jenengan yang berkorban, jenengan harus paham betul bahwa ini itu saya sedang mensyukuri nikmat kehidupan dengan cara syukur yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat id dan berkorban. Fashollili rabbika wanhar, dua ibadah besar yang menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Ismail itu mengajarkan kepada kita tentang kita sesungguhnya itu sudah mati sementara, ya kan? Hidup lagi. Nah, harusnya kita syukuri betul. Ini hikmah yang saya kira harus kita ambil dari kegiatan ibadah korban. Kemudian bersyukur atas kelapangan. Saya yakin begitu banyak pula orang di luar yang sangat ingin berkorban dan tidak bisa karena tidak lapang. Makanya Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabana musallana." Bagi orang-orang yang diberi kemampuan kemudian tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian mengatakan jangan dekat-dekat dengan sholat idnya. Subhanallah. Karena apa? Memang ini persoalan kelapangan, Bapak Ibu. Enggak setiap orang diberi kelapangan. Maka ketika hadir ke lapangan kepada panjenengan, syukuri betul. Syukuri betul. Maka berkorban adalah cara mensyukuri kelapangan itu. Kemudian yang keempat, di antara hikmah yang harus kita ambil, ini penting sekali. Ini kalau nggak disampaikan, nggak diajarkan, mungkin kita tuh lupa bagian ini. Yaitu agar kita tidak ragu-ragu untuk menyembelih dan memakan apa yang dihalalkan Allah terhadap kita. Agar jangan sampai kita terpengaruh kalimat begini, Islam tuh sadis banget ya, setiap tahun bantai banyak banget tuh sapi, opo yo rantek sapi, opo yo rantek kambing. Ini perbuatan orang-orang liberal. Ini bang, pernah dengar seperti itu enggak? Kok Islami ajaran kok sadis mentuh? Dalam satu waktu disembelih sekian berapa jumlahnya, nanti habis enggak kenyataannya? Enggak kan? Enggak habis. Karena Allah buat syariat itu pasti sudah disediakan solusinya. Dan untuk membuat kita tuh nggak ragu-ragu bahwa memang yang namanya hewan ternak itu disediakan oleh Allah untuk kita agar dimakan oleh kita. Maka ada syariat ini. Sekali lagi supaya kita tidak ragu-ragu bahwa hewan ternak itu memang salah satu peruntukannya diciptakan oleh Allah untuk dimakan. Untuk dimakan. Sekaligus ini untuk mengkanter kalau ada orang yang menggunakan sembelihan justru untuk mendekat kepada selain Allah, dan ini banyak. Ini bagi orang mau menempati rumah, dikatakan oleh seorang dukun di situ ada ini itunya loh, kemudian disyarat dengan menyembelih ayam cemani, menyembelih kambing. Nah itu untuk mengkanter. Bukan untuk itu sembelihan untuk dimakan, bukan untuk sesajian. Ini penting Bapak Ibu, ini persoalan akidah. Jadi untuk membuat hati kaum muslimin tidak ragu-ragu bahwa Allah itu menciptakan hewan ternak memang untuk keperluan kita Bapak Ibu. Memang untuk keperluan kita. Banyak nggak sampai hari ini yang masih begitu? Banyak kan? Orang yang menyembelih dengan alasan agar jembatannya tidak runtuh. Masih banyak nggak? Saya kira di sekitar kita aja masih banyak. Dan Allah beritahu kan dengan kurban ini bukan untuk itu, bukan untuk itu. Jadi sekali lagi disembelih untuk dimakan, bukan untuk ditanam dagingnya, kepalanya, bukan. Kemudian satu hal yang tentu saja membahagiakan kita, ibadah ini adalah ibadah yang pahalanya sangat besar. Kemarin saya sampaikan tentang masalah takarub. Takarub itu berarti kita DP kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendekat kepada Allah, maka kita akan dapatkan privilege insya Allah. Doa-doa kita insya Allah lebih makbul. Kita tidak malu untuk
menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun asalnya memang kita nggak boleh malu ya meminta kepada Allah, harusnya memang seperti itu. Tapi dengan korban itu kita lebih tidak malu lagi. Makanya Bapak Ibu, jikalau ada yang bertanya begini, urunan sapi di sini berapa? 4 juta. Berapa Pak? 1 unit sapi, Pak Wardi. Urunan sapi berapa di sini Pak? 37. Sekarang misalnya ada orang saudara panjenengan sangat berkebutuhan, nilainya 3,7 juga di hari nahar di tanggal 10. Apa yang harus jenengan lakukan ketika mau beli kemarin? Ketika jenengan mau urunan itu loh, kemudian Mas Pardi, saya itu lagi ada kebutuhan harus sekarang ini, itu bagaimana? Bukankah sedekah menolong orang juga keutamaan? Maka para ulama sepakat khusus untuk ibadah terkait dengan tanggal 10 tetap lebih utama untuk sembelihan kurban. Jadi bahkan dibandingkan hal-hal lain, tetap yang untuk urusan tanggal 10 itu lebih utama itu. Jadi kalau ada orang mengatakan wis tau korban sok meneh yo saiki nggo nulungi wong sing lagi loro, bahkan itu pun kata para ulama khusus untuk yang terkait dengan korban diutamakan korban. Segitunya nih, saking pentingnya hiraqati dam di hari itu, di hari tanggal 10, 11, 12, 13. Makanya ini maksudnya apa? Pahala yang diperoleh itu besar banget maksudnya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, orang berkurban itu mempunyai keutamaan lebih dari membebaskan seorang budak. Bapak Ibu, jenengan tahu nih, seseorang yang membebaskan seorang budak dalam riwayat hadisnya dikatakan ini urunan membebaskan budak. Budak itu nilainya 9 juta zaman dulu. Orang urunan bertiga, maka dikatakan sepertiga dari badannya terhindar dari api neraka. Berarti kalau dia segeluntung membebaskan seorang budak, maka terhindarlah seluruh badannya dari api neraka. Berarti membebaskan budak itu utama sekali. Tetapi hiraqati dam atau menyembelih di hari itu bahkan lebih utama daripada membebaskan budak. Artinya apa? Ini secara dalil berarti yang namanya orang berkurban itu menjaminkan dirinya untuk tidak disentuh oleh api neraka. Ini yang dikatakan, makanya hikmah kelima itu pahalanya tuh besar banget. Di antara pahala terbesar, ya tentu saja terhindar dari api neraka. Masya Allah, ya, bersyukurlah dengan yang diberi kemudahan untuk berkorban. Sekarang saya masuk ke teknisnya, ini tentang masalah apa yang ditanyakan oleh beliau kemarin, ini berhubungan dengan yang kemarin, masalah bagaimana biaya operasional untuk kegiatan kurban. Kalau jenengan tarik ke belakang Bapak Ibu tentang seluruh dalil yang sudah kita baca, mungkin jenengan akan kaget, agak kurang bersepakat mungkin. Saya waktu membaca tentang referensi ini juga agak kurang bersepakat. Tetapi kalau kita kembali ke dalil, memang iya bahwa sesungguhnya ini enggak lazim di Indonesia gitu. Tapi kita harus tahu gitu. Sesungguhnya ibadah korban itu tidak termasuk ibadah yang menjadi bagian kegiatan masjid. Padahal selama ini kan yang kita tahu ya korban itu ya urusan masjid kan gitu. Gini Bang ya. Kalau kita tarik ke belakang, di zaman-zaman masa lalu itu kurban itu nggak ada kurban kok dekat masjid, itu nggak ada. Kurban pasti diletakkan di tempat yang jauh dari masjid karena berhubungan dengan kotoran, berhubungan dengan najis dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya secara asal kalau kita melihat dalil, sesungguhnya kegiatan kurban itu kegiatan yang terpisah dari kegiatan masjid. Walaupun saya yakin di Indonesia seluruhnya yang namanya pengurus-ngurusi kurban itu pengurus masjid, yo takmir dan seluruh jamaahnya. Ini apa nggih? Tapi sesungguhnya kalau kita melihat dalil, contoh di antara tempat yang sangat disarankan untuk tidak boleh sholat di mana? Di RPH, tempat untuk menyembelih. Nah sementara kita kan adanya begini sekarang, makanya di teknisnya harus bersih sekali. Apalagi kalau datang hari Jumat, ya kan? Sebagaimana tahun-tahun lalu kita pernah hadapi. Maka
kebersihan atau teknis dari kegiatan kurban itu menjadi penting, karena darah itu masuk najis gitu. Kalau nggak segera dibersihkan, kemudian menjadi bagian yang mengganggu kegiatan peribadahan di masjid, itu jadi soal. Nah, apa runtutan dari pembahasan saya barusan ini? Runtutannya berarti karena ini bukan dalam kategori kegiatan yang masuk dalam kegiatan kemasjidan sesungguhnya, maka dana operasional nggak boleh diambil dari infak masjid. Itu maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Maksud dari keterangan saya di awal tadi maksudnya untuk mengarah ke sini. Karena ada pertanyaan, Ustadz, di salah satu masjid, di sini menyembelih 10 sapi plus sekian kambing. Biaya operasional menurut panitia sekitar 50-an sekian juta. Urunan dari yang kurban 300.000 per unit. Berarti kalau kali 70 cuma 21 juta plus kambing, beliau mengatakan dapat sekitar kurang dari 30. Sehingga biaya operasional itu kurang sekitar 20-an juta untuk snack, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, kurang sekitar 20-an juta atau bahkan lebih 25 juta. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah itu diambil dari kas masjid? Seandainya kegiatan kurban itu adalah kategori kegiatan kemasjidan, maka sesungguhnya boleh. Karena infak masjid peruntukannya dalam batasan untuk operasional masjid. Makanya jenengan sering pengumuman toh, kalau di luar operasional masjid ada keterangan khusus. Misalnya untuk anak yatim, itu kan sesungguhnya harus dipisah. Karena infak masjid khusus untuk operasional masjid, dan definisi operasional masjid ada batasan-batasannya. Rapat misalnya mendatangkan makanan, yaitu boleh dari infak masjid, karena di situ ada dua macam sebenarnya, fisik dan non fisik. Fisik dan non fisik. Tapi kalau untuk Palestina misalnya, ya kan ngumpulin sendiri. Maka kurban juga termasuk yang seperti itu. Senilai begini Bapak Ibu, para ulama menyebut kegiatan kurban itu kalau dihubungkan dengan kemasjidan seperti orang mengadakan 17-an. Kalau jenengan ada orang 17-an ngambil infak masjid, boleh nggak? Tentu saja nggak boleh, ya kan? Demikian juga kurban Bapak Ibu. Makanya lantas bagaimana defisit yang 20 juta tadi itu? Maka ada kerja sosial di sini. Di kampung-kampung itu memang orang yang ngumpul semua nggak dibayar. Tetapi kalau misalnya bersepakat single leti ternyata harus dibayar, misalnya, ya sudah, kita membuat donasi khusus untuk kegiatan itu, tidak diambil dari infak masjid. Maka yang pertanyaan dengan kemarin, Pak, bolehkah kita pinjam? Sebenarnya itu masih belur Pak, itu ternyata. Saya baca ulang, jadi kalau dari pribadi orang silahkan, ada takmir sebulan sugih, nalangi dulu yang kurang satu tadi itu, maka boleh. Tapi kalau dari infak masjid itu termasuk yang disoal ternyata. Jadi jawaban saya kemarin saya koreksi. Saya kemarin kan mengatakan boleh, kemudian saya sampai rumah kok agak penasaran gitu, mencari keterangannya lebih dalam. Ternyata sebaiknya jangan gitu. Tapi kalau misalnya dari pribadi, dari takmirnya ada yang mampu, ya silahkan. Terstatuskan sebagai hutang kepada pribadi, bukan kepada infak masjid, karena dana infak masjid itu amanah dari banyak orang maksudnya. Dan lantas kita berakad dengan siapa? Ini kan sulit. Nah itu. Nah ini saya kira juga penting untuk diperhatikan. Kemudian jadi open donasi ya. Kalau sampai ada seperti itu Pak Wardi, kalau di sini ternyata biaya operasionalnya defisit, itu caranya dengan open donasi, tidak dengan dari infak masjid atau kerja sosial yang tidak dibayar. Saya kira yang berjalan yang kedua nih, memang rame-rame gitu kan, tangani rame-rame nih. Sampai defisit nggak di sini Pak Wardi? Biayanya butuh biaya berapa? Kemudian ada kekurangan biaya nggak? Sampai terjadi seperti itu nggak Pak Wardi? Defisit. Nah itu defisitnya nutupnya dari mana? Nah nutupnya bukan dari infak masjid. Itu sepakat para ulama nggak boleh. Karena itu dana umat yang kita tidak tahu berakad dengan siapa. Gitu. Jadi jangan buka donasi sendiri. Ini infak hari ini untuk kegiatan kurban maksudnya. Itu maksudnya. Harus ada keterangan tersendiri. Kemudian bagaimana jikalau ada orang-orang yang dikoordinasi dari mana-mana datang untuk meminta daging, menjual rasa kasihan, ya kan,
Jogja banyak apa seperti itu? Kadang-kadang dari Magelang, dari mana itu. Kalau kita mengacu kepada dalil dengan kita patuh kepada pemerintah, ya, sesungguhnya dinas sosial nggak membolehkan itu. Ini bukan persoalan masalah kasihan tidak kasihan, tapi mereka itu untuk dalam tanda kutip untuk memperkaya diri masalahnya. Koordinatornya bawa sekian orang, ditaruh di mana-mana untuk mengambil daging dari mana-mana. Yang orang kita gimana coba? Kasihan kan ini? Udahlah kasihan, dikasih aja kan gitu. Nah, itu justru yang dimanfaatkan oleh mereka dalam tanda kutip untuk memperkaya diri. Maka sebaiknya jangan, Bapak Ibu. Kita mengacu bahwa kita harus taat ulil amri. Ulil amrinya sendiri mengatakan tidak boleh kok kalau untuk yang seperti itu. Kita tahu dulu di perempatan-perempatan sudah ditulis jangan dikasih. Bukan dalam rangka apa-apa, dalam rangka untuk supaya mereka kembali ke fitrahnya untuk bekerja maksudnya. Ini di mana-mana di Jogja saya kira trennya begitu mungkin dari Purworejo, mungkin dari mana gitu, jauh-jauh gitu. Subhanallah. Jadi kalau memang kita mau ngasih ke tempat yang jauh, kita punya target aja. Masjid ini punya daerah binaan yang memang mungkin masih kurang. Nah itu diberi gitu aja. Itu lebih bagus saya kira daripada yang seperti itu. Ini musake Ustaz. Kadang-kadang kita nggak tega kan Walah kita sepuh-sepuh gitu. Kasihan gitu. Tapi ya sekali lagi karena mereka tidak dalam rangka itu, mereka itu untuk memperkaya diri. Nanti dagingnya dikumpulkan kemudian dijual. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di antara sunnah yang ditinggalkan hari ini yaitu kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika Idul Fitri dahar dulu, kalau Idul Adha tidak dahar dulu. Kemudian disegerakan, makanya sholatnya pun lebih pagi. Kemudian disembelih. Sebenarnya sunnahnya adalah makan dari hasil sembelihan itu. Kalau Rasulullah dulu mengambil hatinya atau bagian apa kemudian dibakar dulu. Kalau keluarga saya itu mengambil bagian yang di ujung sini, namanya saya nggak tahu apa, lentur yang nempel di ujung itu dimakan dalam kondisi mentah. Namanya apa itu saya nggak tahu. Kalau saya nggak Tegal, tapi keluarga saya begitu. Jadi begitu nyembelih, karena mereka nyembelih sendiri. Keluarga saya semuanya jagal. Jadi ngambil bagian yang apa namanya yang di bagian atas ini, itu kemudian didahar. Jadi dalam rangka untuk sunnah itu. Kalau enggak yang ngambil sebagian dibakar dulu, kemudian didahar. Ustadz ngetintekan jam 11 yo, lapar banget gitu. Nah ini makanya saya katakan ini sunnah yang ditinggalkan ini. Banyak kaum muslimin yang saya kira sudah jarang melakukan. Tapi kalau jangan mau menyempurnakan ibadah ya saya kira baik-baik saja Jadi yang kurban didahulukan bagian sembelihannya, ngambillah sebagian dibakar dulu lah apa gitu. Pokoknya yang penting jenengan dahar pertama yaitu. Bapak Ibu, kalau ada sunnah seperti itu saya yakin hikmahnya baik. Saya nggak tahu, saya nggak membaca referensi tentang hikmahnya, tapi saya yakin setiap kebaikan dari Nabi Muhammad SAW pasti ada kebaikannya. Cuma kadang-kadang kita nggak mengerti. Di antaranya adalah sunnah ini. Makanya para ulama menyebut di antara sunnah yang ditinggalkan hari ini adalah itu. Ini apa Kayaknya jenengan juga, kalaupun dahar makanan yang lain saya kira. Bukan hasil dari sembelian. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bekal ini bisa membantu kita untuk mendapatkan kurban yang baik. Kita ingat betul definisi kurban adalah mayutbahu minan na'ami taqruban ilallah mi yaumil id ila akhiri ayamut tasyrik. Jadi ini adalah persoalan kita menyembelih hewan ternak untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh rangkaian kegiatannya dari mulai menyembelih, ngeleti dan lain sebagainya itu harus dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini taqarrub berarti nggak ada urusan dengan ria, nggak ada urusan dengan besar-besaran, nggak ada urusan dengan persaingan, apalagi kok bertengkar di dalam kepanitiaan karena pergesekan satu dan lain hal. Tentu saja itu yang sangat-sangat kita hindari. Jadi kembali ke definisi awal, ini masalah taqarrub. Saya ucapkan selamat kepada panjenengan semua yang berkorban pada tahun ini. Mudah-mudahan menjadi korban yang diterima. Dan mudah-mudahan menjadi sarana panjenengan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut hari Adha kita dengan berbahagia. Ini hari raya besar kita. Dan terakhir
persoalan takbir, ayo banyakin, karena ini jaminannya sorga, jaminannya sorga. Barang siapa yang fa'aksiru fihinna minat tahlil wa tahmid wa takbir, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkumpul di dalam takbiran yang biasa kita lakukan. Makanya nanti di jalan jenengan takbiran, ibu-ibu kondo dari sini takbiran. Kalau jenengan ke rumah saya, Abdul itu sama adik-adiknya itu takbiran terus. Anggerin jagong mesti ya takbiran. Pokoknya takbiran terus sejak tanggal 1 kemarin. Kalau sunnah yang dicontohkan adalah sunnah dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang menyempatkan setiap hari pergi ke suk, ke pasar untuk ke pasar untuk bertakbir dan mengajak orang-orang untuk bertakbir. Ibu-ibu nanti kalau pas ngobrol-ngobrol sama teman-temannya ajak takbiran. Nanti yang suka sepedaan ya takbiran, sing suka mancing ya takbiran, sing suka setelah Isya masih ke angkringan ya takbiran itu. Dikondoni orang takbiran terus. Iya, sunahnya sejak tanggal 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah jam 6:40. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya sampai hari H. Ini punya umur sampai ke sana dan kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian pada hari itu. Semua sunnah-sunnahnya dipenuhi insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lewat WA nggih.